Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran Project IPA. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk kemarin kita sudah mendapatkan materi tentang usaha dan energi. Kalian masih ingat tentang usaha dan energi? Yang bisa menyebutkan pengertian usaha, angkat tangan. Ya. Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Ya, tepuk tangan untuk teman kita yang ini. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari energi? Saya, Pak. Oke, kamu. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau dapat diartikan sebagai daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan sehari-hari. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini berlangsung, kalian dapat yang pertama yaitu dengan melakukan diskusi, kalian dapat mendeskripsikan energi terbarukan dan energi tak terbarukan dengan benar. Kemudian melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis berbagai sumber energi terbarukan dengan benar. Oke, jadi materi hari ini kita akan mempelajari ya adalah materi tentang energi terbarukan. Untuk awal, Bapak akan menyajikan video ke kalian. Jadi nanti kalian amati, kalian cermati apa isi dari video tersebut ya. Siap ya? Siap. Kebutuhan energi di masa depan akan terus meningkat. Minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama. Masih cukupkah migas kita untuk masa depan Indonesia? Sejak penemuan minyak komersial pertama kali pada tahun 1885. Kalian masih ingat kasus kita jalan ke desa kita di daerah Nal, daerah Bruta itu mengalami banjir yang waktunya lama kemarin? Ya, masih. Ingat ya? Jadi ketika terjadi banjir, otomatis pasokan baik sembako, baik gas dan yang lain-lain ke desa kita akan terhambat. Benar. Jadi kita dulu sampai nggak ada alat bangunan. Kita kemarin sempat apa itu namanya, sempat langka. Nah, ini seandainya terjadi banjir yang parah sama kayak di tahun 2019. Kemudian gas atau pasokan gas dari Pangkalan Bun atau dari Nangabulik dibawa ke Desa Bukit Jaya itu sudah tidak bisa lagi. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi krisis gas di desa kita? Menggunakan kayu api, Pak. Ya, ada teman kita bilang menggunakan kayu api. Ada yang lain? Menggunakan kompor listrik. Menggunakan kompor listrik. Ada yang lain? Menggunakan kompor yang berbahan bakar minyak tanah. Nah, ini bagus juga, ada yang menggunakan kompor dengan berbahan bakar minyak. Tepuk tangan dulu untuk Oke, Bapak komentarin satu-satu. Ada yang bilang pakai bahan bakar dari kayu. Nah, kalian adalah seorang pelajar. Masa mau kembali ke kehidupan primitif zaman dulu pakai kayu? Dengan kalian pasti punya ilmu yang lebih untuk menciptakan energi yang baru. Iya enggak? Ya. Terus kata si Lubis menggunakan kompor listrik. Nah, listrik itu adalah sebuah energi yang tidak terbarukan. Seperti yang kalian tonton video tadi, listrik berasal dari pembangkit tenaga listrik PLN. PLN sumbernya adalah batu bara. Batu bara lama-lama habis, ya kan? Ya. Ada yang teman kita satu lagi menggunakan kompor minyak tanah.
minyak tanah itu harganya sekarang mahal. Kenapa? Karena sudah Ada yang berpendapat lain? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Gimana kalau kita bikin gas dari sampah? Wih, bagus, tepuk tangan dulu. Itu adalah salah satu contoh energi yang terbarukan. Sampah ada di mana-mana kan? Ya. Nah, gas yang berasal dari makhluk hidup atau dari sisa-sisa makhluk hidup, tumbuhan dan sebagainya itu disebut dengan biogas. Gas yang berasal dari bio atau tumbuhan hidup. Sekarang sampah yang kita pakai itu kalian mau pakai apa kira-kira? Ada yang menyebut menggunakan sampah organik. Nah, kan kalian tahu kita banyak pabrik kelapa sawit, ya enggak? Ya. Ada di Mirsa, ada di FLTI yang terdekat dengan desa kita ya. Mereka menghasilkan limbah tidak? Menghasilkan. Kalian akan membuat sebuah produk tadi berupa biogas ya. Tentunya kalian akan membuatnya secara berkelompok. Oke. Kalian sudah membagi menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Jadi ini Bapak kasih kelompok 1. Kalian mau elemen apa? Api. Api. Oke. Ini adalah kelompok api. Bapak akan membagikan LKPD ke kalian. Oke. Nah, alat sederhana yang kalian akan buat, kalian tuliskan di poin nomor 4. Nomor 5, kalian rinci alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Kalian pakai apa wadahnya? Kalau mineral besar Pak, Kalau mineral besar, terus starternya kalian pakai EM4. EM4. Kalian tadi dapat dari browsing ya itu? Ya. Iya, oke. Di kelompok ini kelompok apa tadi? Kelompok angin, Pak. Kelompok angin. Wadahnya pakai apa kalian? Pakai galon 5 liter. Kecil yakin? Yakin, Pak. Harus yakin ya, oke, nggak apa-apa. Kalian pakai wadah apa di kelompok ini? Galon ronda, Pak. Kalian rondap yang kayak apa? Yang 30 liter, Pak. besar 30 liter ya? Ya. Oke. Kemudian ini starternya kalian pakai apa? Pakai EM4. EM4 juga. Terus ngelubanginya pakai Bor. Pakai bor. Oke. Nanti bornya gantian aja dengan temennya ya. Ya. Ini kelompok apa tadi? Kelompok tanah. Kelompok tanah. Kalian wadahnya pakai apa ini? Galon bimoli. Galon bimoli ya? 20 20 liter. liter. Oke. Kemudian starternya pakai E4. EM4. Kalian tahu EM4 dari mana? Browsing nggak? Iya, Pak. Jadi untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan presentasi atau hasil kerja dari kelompok api ya. Oke, silakan kelompok api. Oke, dari presentasi kelompok kami dari masalah dari awal yang menjelaskan tentang kelangkaan gas di saat banjir yang melanda seperti tahun kemarin di tahun 2019, kami membuat sebuah alat biogas yang bisa mempermudahkan bahan bakar alternatif. Yang ada bahannya adalah galon, lem mineral besar, selang tukang, pentil ban bekas, keran konvensor, lem bakar, pilok, bol listrik, limbah kelapa sawit, dan M4. Ini adalah galon lem mineralnya, kemudian diisi dengan limbah kelapa sawit yang didiamkan bersamaan dengan EM4, kemudian ditutup dan dilakban. Dan di atasnya diberi pentil. Pentil tersebut akan disambungkan dengan selang tukang. Selang tukang kemudian akan di ujungnya diberi sebuah keran kompresor agar tidak keluar gas dan akan tetap terisi di dalam sini hingga gas yang menumpuk dan bisa dijadikan bahan bakar untuk selanjutnya. Oke. Jadi nanti di ujung apinya akan keluar di ujung situ ya? Ya, di keran kompresornya. Oke, sip. Jadi kalian sudah mempresentasikan gimana rencana alat yang akan kalian buat. Untuk decomposer starter itu adalah EM4. Tetapi EM4 itu prosesnya adalah berjalan lambat. Bapak revisi supaya prosesnya cepat. Kalian ganti starternya EM4 menjadi M21. M21 tentunya. Jadi kita bikin jadwal dulu. Besok pas jam sejarah jika tidak ada tugas kita pakai untuk merancang alat ya. Karena kan alatnya itu kita tunggu selama 1 minggu. Kita simpan 1 minggu baru gasnya akan muncul. Minggu depan bisa kalian demonstrasi.
demonstrasikan. Besok itu kalian sudah bisa tidak untuk mempersiapkan alat-alat lain yang selain M21? Bisa ya? Oke, jadi tadi masalah yang ditemukan yang menurut Bapak perlu diatasi hanya apa itu? Starternya yang E4 diganti dengan M21. Jadi kita sepakati bahwa besok kalian memulai kegiatan dan nanti kalian akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasilnya yaitu minggu depan. Minggu depan kita coba kita hidupkan apakah hidup atau tidak. Ya. Sebelum kita kembali ke kelas kalian masing-masing, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa dulu ya, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Oke, jadi habis ini kalian langsung balik ke kelas kalian masing-masing. Jangan keliaran, jangan ke kantin ya. Bisa dipegang omongannya? Sekian dan selamat siang. Dari sini kelompok kami akan melubangi botol rondap dengan menggunakan sebuah bor. Setelah berlubang, sekarang saatnya untuk memasangkan pensil. Setelah 5 kali kami dapatkan, kami campur dengan starter M21. Kita aduk. Langkah selanjutnya, selang tukang yang sudah kami hubungkan dengan traffic kompresor akan kami hubungkan ke ventil ban, lalu kami ikat dengan lakban supaya kuat dan agar gas tidak ada yang keluar. Setelah itu kami masukkan ke dalam galon. Tukang yang sudah kami beri dengan kompresor, terus kami hubungkan ke tutup galon yang selanjutnya kami akan mengilap galon mineral bekas untuk pertumbuhan bakterinya di dalam galon lebih baik. Selamat siang anak-anak. Semangat sekali kalian hari ini ya. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Keren. Terus gimana proyek yang kalian lakukan selama 1 minggu ini? Apakah sudah selesai? Jadi selama kalian membuat alat kemarin, Bapak harapkan yang buat itu tidak hanya sendiri, tapi dibuat secara kerjasama dan gotong royong. Kenapa? Jadi supaya membiasakan diri kalian melakukan sesuatu itu akan lebih mudah jika dengan gotong royong. Dengan dunia yang modern sekarang, kalian juga dituntut untuk berpikir atau bernalar kritis. Yang artinya seperti yang kalian lakukan sekarang, kalian memecahkan masalah yang Bapak berikan kemarin, yaitu kelangkaan gas ya. Kalian membuat sebuah pemikiran alat alternatif berupa biogas. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita harus berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Siapa yang mau berdoa? Saya, Pak. Oke, silakan. Marilah teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Jadi dari permasalahan yang kemarin, yang kita pertemuan sebelumnya, Bapak berikan permasalahan berupa kelangkaan bahan bakar gas desa kita akibat adanya banjir yang panjang ya. Jadi untuk mengatasinya kalian kemarin membuat apa? Biogas. Siap presentasi hari ini? Siap. Pembelajaran ini diharapkan merancang alat sebagai alternatif energi. Kemudian selain merancang, kalian juga diharapkan bisa memproduksi dan akhirnya kalian bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan alat sederhana yang kalian buat. Jadi selama kalian kemarin membuat alat, kira-kira nih ada nggak kendala yang kalian dapatkan selama membuat alat? Ada. Apa itu? Bau.
Kalian anak SMK takut dengan bau. Kendala yang lain? Ada lagi Pak, susah Apa? masang selang kompresornya Pak. Oh, selang kompresornya apa? Selang atau kran? Keran sama selang kompresornya. Jadi rata-rata semua kendalanya adalah kendala teknis saja ya, kendala sederhana. Bapak kemarin sudah sekilas melihat kalian membuat alat, kalian bekerja sama dalam membuat alat, kemudian ada yang ngebor juga kemarin ya. Ya, ada yang ngebor, kemudian dilakban atau dilembakar? Dilakban. Iya. Ada yang lembakar juga kayaknya kemarin ya? Ya. Oke, jadi pada saat kalian bekerja membuat alat, bahwa pertemuan sebelumnya Bapak minta tolong dari masing-masing kelompok untuk melakukan penilaian terhadap teman-temannya. Silakan, yang kemarin Bapak suruh dikumpul ke depan. Ya, diantar ke depan ya. Kalian alatnya sudah jadi, perjuangan kalian di minggu kemarin ya sudah didiamkan selama 1 minggu. Apakah kalian sekarang siap untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan alatnya? Siap. Oke. Jadi sebelum Bapak suruh, Bapak tunjuk, apakah ada kelompok yang bersedia dulu tampil pertama? Kelompok angin siap, Pak. Oke, jadi kelompok angin siap. Kita beri tepuk tangan untuk siapanya. Oke teman-teman, kami perwakilan dari kelompok angin. Nama saya Sutrisno. Saya Rangga Pratama. Kami akan memperkenalkan barang yang kami buat, yaitu terbuat dari bekas galon 5 liter, limbah sawit dan EM21 yang kami simpan di dalam bagian 5 liter ini yang kami diamkan selama 1 minggu. Baik, kami akan mendemonstrasikan alat kami. Ya, silakan. Iya, tepuk tangan untuk teman kita. Tutup. Oke. Kok nggak bisa hidup lagi? Habis gasnya ya? Iya Pak, soalnya ininya kecil. Oh iya, oke. Jadi demonstrasi dari kelompok apa? Angin. Nah, jadi gasnya itu tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena botolnya kecil. Botol yang dipakai adalah botol yang kecil. Nah, mungkin selain itu hanya dalam waktu 1 minggu gas yang dihasilkan juga pasti tidak akan terlalu banyak ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya, saya perwakilan dari kelompok tanah. Saya Bagus. Saya Bagus Prayuga. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan yaitu alat yang telah kami gunakan dengan menggunakan galon bekas minyak 20 liter dan diisi dengan limbah sawit dan ditambah dengan M21 dan akan kami uji coba. Oke. Ini didiamkan berapa hari kemarin? Oh, ini kami diamkan selama 1 minggu Pak. Oke, siap. Silakan didemonstrasikan. Waduh, kok nggak hidup? Coba Pak. Wah, gagal nih bisa-bisa nih. Coba hidupkan lagi. Wih, tepuk tangan. Berhasil ya. Jadi walaupun tadi sempat susah, rupanya bisa hidup juga ya. Iya. Oke, tepuk tangan lagi deh. Baiklah, ini yang sudah kami demonstrasikan dan terima kasih. Kami perwakilan dari kelompok air dan perkenalkan, nama saya Bahaudin. Saya Aris Setiawan. Kami akan mendemonstrasikan alat yang kami buat adalah galon bekas rondap dan diisi dengan limbah sawit dan dicampuri dengan M21 yang telah disimpan selama 1 minggu. Jangan dekat-dekat, tangannya jangan dekat-dekat. Wih. Ikut ya. Oke, jadi itu tadi yang didemonstrasikan dari kelompok air ya. Ya. Ternyata hidup, tapi walaupun tidak bertahan lama, mungkin pengaruhnya dari penyimpanan dan yang lain.
tapi tetap bagus ya. Kita beri aplaus. Oke. Silakan. Kami dari perwakilan dari kelompok API, saya Evan. Saya Dewi Mariani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami menggunakan galon mineral ini yang diisi dengan limbah sawit, kemudian dicampur dengan M21, lalu kami diamkan selama 1 minggu. Kemudian galon ini kami cat warna hitam agar pertumbuhan mikroorganismenya lebih cepat. Kami akan mendemonstrasikan alat kami. Iya. Oke, tepuk tangan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke Mati. Oke, jadi kalian semua kelompok tadi sudah presentasi ya? Sudah. Oke. Jadi gimana pengalaman kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Selama kalian membuat alat kemarin, kalian menikmati tidak? Menikmati ya. Terus apakah ada kendala yang berarti selama kegiatan pembuatan alat? Tidak. Oke, jadi Bapak harapkan jika suatu saat nanti emang benar terjadi permasalahan yang Bapak sampaikan kemarin, dengan seperti ketika jalan kita putus oleh banjir, pasokan gas tidak masuk ke desa kita, kalian akan kesusahan memasak. Tentunya kalian bisa menggunakan energi alternatif. Bisa ya mengatasinya ya? Bisa. Sebelum berakhir kegiatan pembelajaran, Bapak minta tolong dulu kalian isi lembar refleksi itu yang sudah Bapak sharekan tadi alamatnya di grup kelas kalian ya. Mengisinya di Google Form, nanti kalian isi sesuai apa yang kalian alami sesuai dengan perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini ya. Hari ini dan minggu sebelumnya. Oke ya, silahkan mengisi. Bapak sudah mengamati kalian semua dari awal perencanaan, kemudian kemarin pembuatan alatnya juga Bapak memantau walaupun tidak full ya, karena kalian buatnya tidak sebentar. Kemudian tadi Bapak kalian presentasi, Bapak sudah memantau. Ada satu kelompok yang bagus menurut Bapak. Jadi agar menjadi contoh untuk yang lainnya supaya bersemangat seperti kelompok API. Tepuk tangan untuk kelompok API. Oke, jadi Bapak harap yang lain jangan terkecil hati ya. Nah, karena kelompok API tadi dia effort sampai milok botolnya supaya perkembangan mikroorganismenya lebih baik tadi ya. Bapak sangat mengapresiasi apa yang kalian lakukan. Kalian sudah bergotong royong ya membuat alat, kemudian kalian sudah melakukan bernalar kritis kemarin dalam perencanaan dan membuat alat dengan kreatif. Jadi Bapak sangat mengapresiasi semua sikap yang kalian lakukan. Tepuk tangan untuk diri kalian. Kita buat kesimpulan dulu. Jadi kemarin kalian sudah melihat video, sudah melakukan pembuatan alat. Jadi kemarin energi tidak terbarukan itu apa? Energi yang bisa habis. Oke, dicatat. Pembelajaran kita hari ini selesai. Nah, makanya Bapak akan melakukan penilaian terhadap kalian. Nah, jadi seperti biasa kita akan menggunakan model. Jadi untuk mengerjakan soal yang Bapak berikan. Oke, jadi alamatnya kalian sudah tahu alamatnya. Silakan kalian login menggunakan username dengan password yang sudah biasa kalian pakai. Oke, waktu mengerjakannya di situ Bapak beri 10 menit. Siap ya? Siap. Silakan mulai mengerjakan dari sekarang. Oke, sudah semua tadi mengerjakannya ya? Sudah. Susah tidak? Tidak. Oke, ya mudah-mudahan Bapak harap itu benar-benar tidak susah. Karena
apa yang Bapak tanyakan itu adalah apa yang kalian alami selama pembelajaran berlangsung ya dari 2 kali pertemuan ini. Sebelum pembelajaran berakhir, siapa yang memimpin doa? Saya Pak. Oke, lanjutkan pimpin temannya berdoa sebelum kita kembali ke kelasnya. Marilah teman-teman kita berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, jadi Bapak berpesan kepada kalian bahwa kalian bijak ya, komen di baik di media sosial apapun ya. Karena apa? Karena kok orang pintar komen itu belum tentu bisa melakukan. Ibarat pepatah apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Ya, jadi kalian semua adalah orang terpelajar. Bapak berharap kalian menggunakan media sosial secara bijak. Oke. Nah, Bapak rasa cukup pembelajaran hari ini selesai. Silahkan balik ke kelas kalian masing-masing. Selamat siang. Siap. Semangat ya.